Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karamat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Terserah benar setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada saya Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Leluhur mereka bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalah dengan orang alim sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, "Wah, Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Aba Alawi salah semua. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Saya itu sudah membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji, valid itu siddiq itu benar. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib, saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga, karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi.
Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari Habaib lalu Anda ingin merendahkan Habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para Habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan Habaib ada yang salah, Gus bukan yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialis nasab, tidak ada. Hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok masih ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu enggak ada, sak dunia itu 180 wong itu enggak ada. Terus piye to? Mosok jek ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang
Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu kiimat dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Udah begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Tegal hadir. Terima kasih. Selamat sore Tegal. Bang, woi. Sore kakak TJ, sore juga. Waalaikumsalam. Nabi Mi'raj cuman sekali seumur hidup untuk mengambil, untuk menjemput perintah sholat. Lah, datuk mereka Mi'raj sehari 70 kali nggak mau kalah. Mi'raj pakai kambing lagi. Kata Super Yahya, itu Mi'raj itu ya itu kan sama seperti sholat menghadap Allah. Ini ceritanya Super Yahya, dengar nih Super Yahya. Dulu gue sangat menghormati Super Yahya ini. Ternyata ngawur juga dia. Ini karomah Super Yahya. Apakah orang sholat itu karomah? Bukan kewajiban. Ini karomah, ini keajaiban, ini kehebatan. Super sekali Anda. Ini bukan menghadap Allah, tapi bertemu Allah. Bertemu apa? Bertemu. Nah, menghadap, bisa jadi kita nggak melihatnya. Kita meyakini sedang berhadapan dengannya. Mana ada seperti itu? Ini garomah ceritanya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Cuma Al-Imam Faqihil Muqaddam yang bisa. Kalau saya meyakini itu, meyakini garomah dia, saya nggak mau jadi murtad. Makanya saya nggak percaya, nggak meyakini. Sedikit pun saya nggak yakin itu. Bahkan saya menolak keyakinan yang seperti itu. Jelas. Kami mukimat, muhibbin Kiai Imat, pecinta Kiai Imat. Nah, ya, pecinta akal sehat dan mempraktikkan menggunakan akal sehat, bukan cuman koar-koar, salam akal sehat, bukan salam saja. Kami menghidupkan akal kita. Ya, dusta, bohong, nipu. Ya kan? Makanya aku bilang itu sekte Unyiliun itu. Jangan diikuti teman-teman. Sekte Unyiliun itu sesat. Menyesatkan. Bukan cuma sekedar sesat. Menyesatkan. Itu yang murtad kita. Kita percaya bahwa ada garomah yang melebihi daripada mukjizat Nabi. Itu yang bikin murtad. Apa ini? Abu Johar apa Abu Jahal nih? Masa Abu Jahal dengan Abu Johar kamu nggak bisa bedakan? Tabbat yaba. Di situ disebutkan, di Tabbat yaba disebutkan Abu Jahal. Kalau Tabbat yada disebutkan Abu Lahab. Ya. Tuh. Yang mewarisi sifat akhlak daripada Abu Jahal ya Rizik Sihab sama Bahar Semet. Kalau mau lihat Abu Lahab gimana, lihatlah Rizik Sihab Al-Kaburi. Kalau mau lihat Abu Jahal, lihatlah Bahar Semet. Ya. Makanya belajar sama Habib ya begitu ngawur, tabbat yaba. Orang di mana-mana kita dari kecil belajar tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini tabbat yada, tabbat yaba. Habib. Terus nggak mau kendor. Arak ke sana, arak ke sini. Ya, anak siapa itu? Putra mahkota si Hasan Tiren. Habib Hasan Tiren, Habib Hasan yang mati kemarin. Mangap sana, mangap sini, ketiduran, nguap. Ya Allah, itu dijadikan pedoman, saudara. Itu dijadikan panutan. Nguap aja nggak tahu dia nutup mulut. Kan ada nguap kita tutup mulut.
Itu orang berakhlak. Ini ngaku cucu Nabi, putra mahkota Hasan Tiren, yang kuburannya sekarang jadi ATM. Orang ke situ ngambil uang. Yang Kibin datang ke situ ngasih uang, gitu, nabung. Jadi nabungnya nabung uang. Untuk apa? Investasi akhirat. Ya, untuk investasi akhirat. Allah mengutus Nabi dengan memberikan contoh teladan yang baik, akhlakul karimah, dengan menunjukkan akhlak yang terpuji, dengan menunjuk contoh teladan yang baik, uswatun hasanah. Kemudian ada wahyu sebagai dalil, sebagai yang memperjelas, ada al-hadis. Kemudian setelah Nabi wafat ada ulama yang akan terus mewariskan ajaran Nabi. Terus ente ngaku-ngaku cucu Nabi gimana? Modal apa? Husnudon. Modal apa? Ngaku-ngaku syuhrah wal istifadah. Gua tidak beragama secara husnudon. Apa-apa husnudon, apa-apa husnudon. Apa-apa uang. Berdoa untuk dapat Alphard, berdoa untuk dapat mobil mewah, berdoa untuk dapat rumah mewah. Nah, cuman itu yang mereka butuhkan. Berdoa, kemudian mengijazahkan doa supaya jamaahnya kaya gitu. Yang kulihat, ya, jamaahnya tambah miskin, dianya tambah kaya. Dianya kaya bukan dari hasil kerja, bukan dari uang berkah, dari uang minta sumbangan, dawir. Contoh nih begini, ada Habib ngomong begini, ikhwan, antum semua simak baik-baik, ana akan mengijazahkan doa yang langsung digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akan mendatangkan fulus yang banyak, Anda akan dilunaskan hutang, akan mampu beli mobil, akan mampu buat rumah, akan mampu umroh ke Tarim. Masya Allah. Sementara dia yang ijazah itu, dia dapat uangnya dari orang yang diijazahkan itu. Misalnya paket fulus sekian misalnya, paket 2 miliar, bayarnya sekian gitu. Gua heran dengan otak Mukibin. Kalau dia doanya dikabulkan, nggak perlu dia dawir sama lu. Nggak perlu dia minta sama lu. Nggak perlu lu ngasih duit ke dia. Nggak perlu dia nodong ke lu. Mau bikin maulid aja nggak modal. Nggak ada dia ngeluarin duit sendiri bikin maulid. Dari lu. Ente, sapi ente. Ente, kerbau ente. Ente dibilang kerbau. Ngasih lagi kerbau ke dia. Syakir, kerbau. Si Syakir dibilang kerbau. Azam. Lembu. Iwan. Kambing. Udah dibilang kau kambing, gua kasih lagi kambing ke dia. Kalau dia punya uang, kalau dia bisa mendatangkan keberkahan uang, ya kan? Pasti dia nggak butuh seperti itu, nggak butuh minta sama kau. Apa ini? Ngomong apa kumur-kumur deh. Nah, itulah contoh Mukibin. Nah, kalau kumur-kumur seperti Bahar. Ngomong kita nggak jelas dia ngomong apa. Si Rizik, kumur-kumur. Sambil nelan corong gitu. Orang kumur-kumur. Ya. Ya, begitu. Saudara. Gedebrus Ramli. Nah, kalau ngomong kan nggak jelas itu. Gedebrus Ramli. Kemudian siapa lagi? Qurtubi. Kalian nggak bisa memahami kalau omongan santai, nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, nggak emosi. Saya nggak cinta sama Habib. Nggak benci juga. Nggak benci. Cinta nggak, benci nggak. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Cinta kagak. Benci juga kagak. Nggak cinta belum tentu benci. Nggak benci belum tentu cinta. Beginilah belajar sama Imad hancur. Nggak hancur. Kalau belajar sama Habib justru hancur. Ada orang. Ya kan? Ada orang ngaji dalam kuburan. Setelah dia mati ngahafal Al-Quran.
Itu ajaran apaan? Udah mati, belajar Al-Quran, ngehafal Al-Quran. Dalam kubur. Bayangkan ilmu apa itu? Agama apa itu? Sedangkan dalam agama Islam tidak ada lagi. Udah mati, terputuslah dengan ibadah. Nggak ada kita melakukan ibadah lagi setelah mati. Hanya saja kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup. Ini kok mati masih belajar lagi, masih beribadah lagi. Serajin-rajinnya orang sholat fardu itu apabila sudah waktu, sudah tiba waktunya. Serajin-rajinnya orang sholat ketika sudah mati, serajin-rajinnya orang ibadah ketika sudah mati udah nggak ada tugas lagi. Kita ngaji di kuburan, kita sholat di kuburan, kita sedekah di kuburan, nggak ada lagi itu. Belajar di mana sih kalian? Di Tarim? Di Tarim diajarkan begitu. Gua nggak ikut itu, nggak ikut itu. Pelajaran seperti itu nggak mau ikut. Disitulah nggak pantas kalian dicintai. Orang yang merusak tatanan syariat kok dicintai? Seharusnya diajari, disadari. Ya, kalau kalian menyembah Umar Muhdhar ya wajar, agama baru. Bilang dong, biar kita nggak mempermasalahkan. Bikin agama baru jangan ceplak dari agama orang dong. Jangan ceplak-ceplak agama Islam. Bikin aja agama Ba'alwi, agama Tarim. Nah, misalnya. Biar kami nggak bahas kalian, udah lakum dinukum waliyadin. Nah. Parah kalian. Orang-orang yang disebut sama dengan Rasulullah, mukanya serem-serem. Contoh si Rizik, mewarisi akhlak Nabi dan juga mewarisi jasad Nabi. Bagaimana kalau Nabi seperti Rizik? Kalau muka Nabi seperti Rizik, serem ah. Jadi secara tidak langsung si Munib itu telah menistakan Nabi, lebih parah dari tukang karikatur yang ada di Sweden itu. Lebih parah dari orang yang buat-buat karikatur Nabi itu. Kenapa? Rizik coba lihat mukanya, lebih serem daripada gambar yang digambarkan oleh si kafir itu. Lebih parah dari karikatur. Si Rizik disamakan dengan Nabi. Orang cebol kayak gitu, tampang kayak gitu disama-samakan dengan Nabi. Akhlak yang berantakan kayak gitu disama-samakan dengan Nabi. Terus maksa orang lagi untuk mencintai ajaran mereka, untuk mencintai mereka, untuk mencintai barisan mereka, untuk mencium-cium mereka, untuk mengasih uang ke mereka, untuk mengeluh-elukan mereka, untuk membesar-besarkan mereka. Coba kalian pikirkan, siapa mereka? Tapi kan mereka zuriyah Nabi, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Buktikan. Ya, orang lain, contoh nih, dari keluarga Al-Hasani. Mereka nggak koar-koar cucu Nabi. Mereka nggak koar-koar ini, nggak koar-koar itu. Cintailah saya begini, begitu. Nggak pernah. Mereka fokus dakwah. Mereka fokus mengajarkan Islam kepada orang. Fokus syiar agama Islam. Fokus mengajarkan orang ngaji. Ini sibuk dengan cinta. Betul, saudara. Pemaksaan. Dalam beragama Islam aja, dalam kita mau memeluk agama Islam, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Sayyid Rizik Ibn Silab Asadullah Tauhinabal. Sungguh biadab kamu ini. Parah nih, Habib. Aduh, ente. Sayyid Nagib Al-Haddad. Bang Sayyid Nagib Al-Haddad. Sayyid itu kata si Kumar Lampung, kata si Kumar Begal Lampung, Asgaf, dia bilang Sayyid itu orang Syiah. Keturunan Nabi dari keluarga Syiah. Keturunan Nabi dari Syiah, itu Sayyid, kata dia. Kemudian Anda mengatakan Asadullah. Asadullah itu merupakan singa Allah. Mana ada singa buncit? Kuda Nil mungkin. Atau Haina mungkin. Singa itu badannya gede, depannya, dadanya gede. Di sini ramping dia. Mana ada singa buncit? Buncit-buncit gajah tinggi. Nggak pendek gajah. Si Rizik, si Bahar, ya, siapapun yang teriak-teriak begini, teriak-teriak begitu, kami akan bahas. Kami akan hinakan sehina-hinanya. Kami akan menyelamatkan mereka, makanya kami menghina mereka, bukan menghancurkan sehancur-hancurnya. Kalau menghancurkan sehancur-hancurnya sebentar aja hancur. Nah, ya. Nggak perlu disuruh.
kami tidak menerima perintah daripada mukibin. Ente siapa sehingga harus dihormati, sehingga harus disanjung-sanjung, sehingga harus dicintai, sehingga harus dispesialkan, sehingga harus dinaikkan tinggi-tinggi. Ente siapa? Zuriyah Nabi, Ahlul Bait Nabi. Dari mana? Dari mana? Bagaimana ceritanya? Siapa yang bilang itu? Hah? Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Ya, enggak jelas banget. Minta cinta, minta dihormati, memang enggak jelas. Namanya juga kelompok itu, kelompok Sidijik. Ya Bang Kibin ya. Nyali patungan otak secomberan. Dikumpulin sekian juta orang, suruh berpikir. Sama aja semua cara berpikirnya. Satu Al-Kaburi semua nuduh orang. Apa kata kodok, begitulah kata cebong. Nah, kita nggak ikut yang begitu-begitu. Lebay. Yang pertama, lebay. Kemudian, gimana ya? Mereka ribet dalam menjadi seorang muslim, dalam memeluk agama Islam. Mereka ribet dalam menebarkan ajaran. Mereka ribet. Bukankah Islam itu agama yang mudah, agama yang indah, agama yang penuh dengan cinta, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang tidak ada pemaksaan, agama yang logika, nggak ada pemaksaan, nggak ada kekerasan. Lah lu ngapain? Agama apa lu? Cinta dipaksakan. Aduh, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Nah, semua dipaksa-paksa. Bebas kita. Kalau gua bebas, kita ditinggal di daerah yang diberlakukan syariat Islam. Bebas sebebas-bebasnya. Kamu silahkan memilih jalan hidupmu dengan konsekuensi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Justru karena tidak ada pemaksaan itulah kita cinta yang tulus dari hati kita. Kita diperkenalkan, kan kenal dulu. Diperkenalkan Islam itu apa, diperkenalkan tauhid itu apa, diperkenalkan syariat itu apa, diperkenalkan siapa yang menciptakan kita, buktinya bagaimana, siapa Tuhanmu, siapa dirimu, kenapa dirimu harus menyembah dirinya, kenapa dirinya bisa memberikan apapun untukmu, bisa melakukan apapun untukmu, bisa menciptakan apapun untukmu. Kan gitu, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Walaupun pepatah itu pepatah yang tidak laku lagi zaman sekarang. Tapi setidaknya jangan paksakan orang ya untuk mencintaimu, memalukan. Biarkan orang mencintai kita itu karena pilihannya sendiri. Karena layak, karena dia suka, karena dia jatuh cinta, karena kita lemah lembut, karena kita berakhlak. Logika aja. Nggak ada cinta yang dipaksa. Apalagi marah-marah. Kalian harus mencintai kami. Kalau kalian tidak mencintai kami, kalian itu iblis katanya. Gimana ceritanya? Mari kita merdekakan diri kita. Agama kita tidak menjajah kita. Jangan biarkan agama menjajah kita. Agama nggak menjajah kita. Justru orang-orang yang fanatik buta terhadap agama, yang sok paling suci, sok paling segalanya, mereka yang mempersempit, yang mempersulit kita dalam beragama. Gitu. Mereka lebih penipu daripada penipu, lebih maling daripada maling. Ngaku Habib. Dia cerita sampai di Mekah, dia mau pulang. Rasulullah dia nggak mau pulang. Rasulullah tidak mengizinkan. Pulanglah kau, Indonesia membutuhkan kau. Sambil Rasulullah menyodorkan tangan kepada dia. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, itu apa-apaan itu? Rasulullah kayak adik kalian, Rasulullah kayak mainan kalian. Tiap hari ketemu Rasulullah dalam keadaan yaqadhah. Kalian ada acara syukuran, ada sholawatan, ada joget-joget, ada Rasulullah. Kalian ngemis, buat panggung, ada Rasulullah. Rasulullah hadir Rasulullah. Macam nggak ada kerjaan Rasulullah. Hah? Di panggung ini Rasulullah hadir, di panggung itu Rasulullah hadir, di panggung ono Rasulullah hadir, di panggung sana Rasulullah hadir. Apa nggak capek? Hah? Apa nggak capek?
Heran gua, katanya cucu Rasulullah. Katanya orang yang cinta dengan Rasulullah. Rasulullah kok dijadikan sesuatu yang tidak berharga bagi mereka. Ya, majelis sampah pun Rasulullah harus hadir. Gua heran gua. Saya kalau nggak cinta sama Habib, terus saya akan menjadi murtad, akan menjadi PKI, akan menjadi Wahabi, akan menjadi komunis, apalagi akan menjadi ateis, sama dengan iblis, atau gimana? Saya nggak cinta sama Habib, nggak berpengaruh apa-apa. Nah, saya nggak cinta sama Habib, dia nggak rugi. Saya cinta sama Habib, dia juga nggak untung karena saya nggak akan mengeluarkan uang. Jadi salah saya apa? Kalau misalnya saya nggak cinta sama Habib, saya itu nggak suka orang maksa-maksa saya untuk mencintai dia. Dia itu siapa? Ente telah berdosa sekali TJ karena tidak cinta kepada habaib. Ente sudah membenci Ahlul Bait Nabi. Ente sudah menyakiti Rasulullah. Ente telah menyakiti anak cucu Rasulullah. Ente telah mengingkari darah daging Rasulullah. Pret. Bukti, mana bukti? Jangan cuman omon-omon. Nah, gue nggak cinta sama Habib. Gue cintanya sama Habibah. Itu pun kalau cantik, kalau menarik. Emang kenapa kalau gue nggak cinta sama Habib? Masalah buat lo. Ente TJ nggak dapat syafaat nanti dari datuk kami. Ente nanti nggak dilihat sama datuk kami di yaumil mahsyar. Simpan itu datuk kalian untuk kalian sendiri. Lagian cinta kok maksa-maksa. Cinta itu nggak ada pemaksaan. Yang sering bilang wajib mencintai habaib, wajib mencintai kalian, wajib menghormati kalian, wajib sumbang duit ke kalian, wajib ngasih makan kalian. Dengar, kita ini bangsa merdeka. Nggak ada satu kelompok, satu suku bangsa, satu suku di daerah, ataupun dari bangsa lain, mempeto kita. Siapa harus mencintai siapa. Kami bangsa merdeka, bukan bangsa yang bisa diperdaya oleh orang lain. Bukan bangsa yang dijajah hanya berkedok agama. Dijajah spiritual, dijajah pola pikir. Kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Oh, TIJ, ente nggak tahu. Di Aceh itu ulama-ulama Aceh ilmunya bersanad kepada habaib siapa? Sebutkan sama saya ulama terdahulu di Aceh, ulama yang masyhur di Aceh siapa yang ilmunya bersanad kepada habaib? Tolong, jangan ngaco kalian, jangan ngaco. Coba sebutkan, ulama mana, tahun berapa dia belajar sama Habib? Ulama-ulama di Aceh kebanyakan belajar di Mekah, bukan ke Tarim, bukan ke Yaman, bukan Ardul Maut. Ini kasih tahu sama kalian. Sebutkan ulama Aceh. Saya nggak bicara di Jawa atau dimanapun. Skala Aceh aja dulu. Karena saya dibilang gini, kalau kamu nggak cinta sama habaib, berarti kamu membenci ulama juga. Berarti kamu nggak mempercayai ulama karena ulama ilmunya rata-rata bersanad kepada habaib. Ulama di Aceh itu siapa yang ilmunya bersanad kepada habaib? Muslim At-Tahiri. Itu bukan ulama, saudara. Itu imam besar FPI untuk Aceh, bukan ulama. Ormas, ketua ormas. Imam ormas. Bukan imam sholat, bukan imam Islam, imamul ummah, bukan. Terus siapa lagi? Si Wahidin. Wahidin itu wakil ketua FPI untuk Aceh. Bukan imamul ummah. Ya, dia mau cium tangan si Bahar, dia mau cium tangan si Rizik Cebol, silahkan. Cuman jangan maksakan kita. Masalahnya kalau kita nggak cinta sama Habib udah kiamat. Gua nggak mau. Saya itu mencintai karena dorongan dari hati. Karena dorongan dari pikiran. Saya berpikir. Pertama saya melihat, mendengar, kemudian saya berpikir. Setelah saya berpikir, saya cerna dengan hati saya. Layak atau tidak dicintai. Jangan paksakan aku, jangan paksakan kami dengan cinta palsu. Kami tidak mau. Kami bukan cucu-cucu penjajah seperti kalian. Kami bukan kacung-kacung penjajah. Bukan cucu-cucu dari kacung penjajah. Bukan. Kami nggak bisa dipaksa. Kami orang-orang yang merdeka. Kami bebas memilih sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan dalil, saudara.
Ini cinta sama habaib, wajib cinta sama. Sejak kapan? Sejak 98. Hah? Sebelum 98 di mana? Rizik Cebol di mana? Si Bahar Bencong di mana? Hah? Si Ali Jin dan Jun di mana? Kalian jangan paksakan kami, boy.